Rabu 17 September 2025 kemarin, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle untuk ketiga kalinya. Dalam rentang waktu hanya 11 bulan menjabat. Ternyata reshuffle ini bisa dibilang paling sering jika dibandingkan dengan era Presiden Jokowi dan Presiden SBY yang melakukan reshuffle hanya sekali dalam masa jabatan setahun. Apakah 3 reshuffle, yaitu 1 kali di Februari dan 2 kali model gelombang di September ini untuk efektivitas, akomodasi kepentingan, atau meneguhkan parpol tertentu? Dari sini bagaimana jejak reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo? Jika dilihat dari komposisi pejabat yang dilantik pada reshuffle gelombang kedua 8 dan 17 September ini, tampak Presiden Prabowo tidak hanya berupaya memperkuat komposisi kabinetnya. Selain itu, tampak juga posisi kader-kader Partai Gerindra sebagai partai politik penguasa makin menunjukkan peneguhannya. Dari sisi jabatan menteri, Gerindra mendapatkan 2 posisi, yakni Menteri Koperasi yang sebelumnya dijabat relawan Jokowi, yakni Budi Aristiadi, digantikan oleh politisi Gerindra Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi. Kemudian di Kementerian Haji dan Umroh, posisi menteri dan wakil menterinya dijabat oleh tokoh yang selama ini dekat dengan Partai Gerindra, yaitu Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dan Dhanil Anzar Simanjuntak. Gerindra juga mendapatkan posisi Wakil Menteri Kehutanan yang dijabat oleh Rohmat Marzuki, politisi Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah. Selain itu, posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau dikenal dengan nama PCO, yang sebelumnya dipimpin oleh konsultan politik Hasan Nasbi, kini diganti Angga Raka Prabowo, yang juga politisi Partai Gerindra. Terkait posisi Gerindra dalam 2 gelombang reshuffle pada September ini, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes melihat reshuffle kabinet ini juga menjadi momen bagi Presiden Prabowo melakukan penyeimbangan kekuatan politik di koalisi. Menurut Arya, Prabowo tentu juga berkepentingan untuk memastikan Gerindra mendapatkan porsi strategis dan seimbang dalam postur kementerian. Gaya reshuffle dengan model gelombang yang bertahap ala Prabowo Subianto juga tak lepas dari upaya Presiden untuk menunjukkan pada publik bahwa Presiden adalah pemegang otoritas penuh pemerintah. Sekarang kita bahas jejak ketiga reshuffle Presiden Prabowo ya. Penggantian menteri pertama kali dilakukan Presiden Prabowo di posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah sang Menteri Satrio Brojonegoro mengundurkan diri pada 15 Februari 2025 atau kurang lebih 4 bulan setelah ia menjabat posisi tersebut. Pengunduran diri Satrio dipicu oleh kebijakan mutasi, pemindahan pegawai, dan tuduhan perlakuan yang dinilai tidak adil yang dilakukan Menteri. 5 hari kemudian pengunduran diri Satrio, Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai penggantinya. 7 bulan berselang, 2 gelombang reshuffle sekaligus dilakukan tepat pada September atau sebulan sebelum pemerintahannya genap 1 tahun. Reshuffle ini juga dilakukan setelah aksi demo yang ditujukan kepada DPR yang berujung ricuh di beberapa kota. Di gelombang pertama, Presiden Prabowo mengumumkan dan melantik sejumlah menteri dan pejabat pada Senin 8 September 2025. Presiden Prabowo memberhentikan 5 menteri, yakni Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dari 5 menteri ini, hanya 3 menteri yang sekaligus diumumkan penggantinya dan dilantik di hari yang sama. Ketiga menteri baru yang dilantik adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Selain 3 menteri baru, reshuffle gelombang pertama September ini juga meresmikan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh dengan melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Rabu 17 September 2025 kemarin, posisi Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya dijabat oleh Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN. Selain Erick, posisi Menko Politik dan Keamanan juga sudah definitif dengan dilantiknya mantan Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004, Jamari Caniago. Selain 2 menteri ini, gelombang kedua reshuffle September juga diikuti dengan pergantian jabatan lainnya, yakni 3 wakil menteri, diantaranya Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Wakil Menteri Kehutanan. 2 wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang sebelumnya disebut PCO, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
Sahabat Kompas, bagaimana melihat reshuffle bergelombang yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? Apakah sudah terbukti jika ganti orang membuat kinerja di kabinetnya makin efektif dan efisien bagi rakyat? Atau sebaliknya, hanya konsolidasi kekuatan tanpa efektivitas signifikan?